Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video Pview by Paramavida Akuladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, jumpa lagi kita di video Pview dengan narasumber hari ini sudah bersama saya Ibu Pelangi Putri. Kita sapa dulu yuk. Halo Ibu Pelangi. Halo. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Sehat-sehat Mbak. Oke, puji Tuhan. Nah, Ibu, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional yang baru menonton nih Bu. Boleh Ibu ceritain dikit Bu, latar belakang sama bidang yang ditekuni sekarang nih apa Bu? Oke, sekarang saya lagi masih sibuk bekerja ya seperti biasa gitu. Kalau latar belakang sih memang sebelumnya background saya pendidikan, terus sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan F&B di Jakarta gitu ya sebagai di bagian learningnya. Oh, tuh Mbak. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, saya mau ucapin terima kasih ya Bu udah datang. Kita bisa discuss sama sharing bareng nih kan buat topik-topik mendatang nih. Oke, Ibu. Perbincangan kali ini kita mau membahas mengenai kemampuan komunikasi sebagai profesional yang banyak berinteraksi dengan customer, baik eksternal maupun internal customer nih Bu. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan nih Bu, gimana sih menurut Ibu cara untuk mengembangkan kemampuan yang sudah saya sebutkan tadi Bu? Mengembangkan kemampuan komunikasi ya? Oke. Jadi emang sebenarnya komunikasi ini salah satu bahasan yang menarik banget ya. Karena kemampuan komunikasi itu adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan di semua bidang mungkin ya. Benar. Apalagi terutama untuk hal-hal yang berkaitan sama customer gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya cara ngebangun hubungannya itu yang pertama pasti harus berkomunikasi dengan cara yang persuasif gitu ya. Jadi nggak bisa kalau mau jualan sama customer tuh ada saat-saatnya langsung hard selling banget gitu ya, tapi perlu juga mungkin soft selling. Jadi makanya ketemunya harus langsung persuasif supaya apa? Supaya kita bisa mastiin karakter pelanggan kita. Terus sama kita bisa mastiin nyesuain. Jadi akhirnya begitu kita udah tahu, oh ini orangnya karakternya kayak gini. Jadi kita bisa sesuaiin cara komunikasi kita. Gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi kita kan berbicara tentang karakter nih Bu. Tipe-tipe seperti apa aja sih Bu yang udah pernah Ibu jumpain nih pengalaman Ibu? Banyak sih biasanya ya. Share 1-2 mungkin Bu. Cuma kalau misalkan secara garis besar biasanya mungkin kalau untuk customer ya memang ada tipe-tipenya sendiri lah. Nah, berhubungan sama sebenarnya tipe-tipe orang juga sih. Yang dominan, yang influence gitu ya. Cuman kalau misalkan kita bahas general aja ya, nggak usah pakai bahasa yang terlalu formal gitu ya. Tapi ada customer yang mungkin dia lebih to the point, nggak mau tuh diajak muter-muter gitu ya. Basa-basi terlalu lama nggak mau. Pokoknya oke, saya maunya belinya ini, kebutuhan saya A B C D. Nah, kita langsung cariin sesuai yang kebutuhannya. Dia udah tahu apa yang mau dibeli ya Bu? Dia udah tahu soalnya, jadi udah nggak perlu. Dia kalau misalkan kita ajak basa-basi terlalu lama, yang ada malah bete, yang ada malah nggak jadi beli gitu, karena dia ngerasa kelamaan gitu ya. Terus yang kedua ada juga tapi yang tipenya lebih detail. Jadi dia bisa membandingkan spek misalkan, wah ini bedanya apa nih ya sama yang sebelumnya gitu. Ini apa ya keunggulannya, tapi dia merhatikannya tuh lebih ke detail. Jadi biasanya ngambil keputusannya memang lebih lama. Jadi makanya kita perlu support dia sama
ya data-data yang kita punya gitu. Makanya memang sales-salesnya atau orang-orang yang berhubungan sama customernya memang product knowledge-nya juga perlu oke gitu, supaya ngejelasinnya bisa detail juga ketika ketemu tipe customer yang seperti ini. Ada juga yang emang tipenya seneng ngobrol gitu, seneng cari tahu, terus kayak seneng nih kalau dikasih tahu banyak hal gitu ya. Jadi yang kayak gitu biasanya rada masuk tuh kalau basa-basi dulu. Nggak suka tuh kalau yang langsung tiba-tiba dikasih tahu produknya, dikasih tahu ini, dia tuh kayak nggak gitu. Tapi kalau masuknya lebih pelan-pelan, basa-basi dulu, personal dulu, biasanya nanti dia udah suka sama orangnya, akan lebih gampang untuk kita ngejelasin produk kita. Gitu. Dibikin nyaman dulu ya, dibikin Bu? nyaman dulu, bener. Dibikin nyaman dulu. Customer ini. Gitu, Mbak. Oh, oke. Berarti dalam sekian banyak tipe-tipe customer ini nih Bu, pasti ada juga dong yang menantang ya dalam berkomunikasi sama mereka pasti ya Bu. Nah, gimana sih Bu kita memakai komunikasi ini dan memastikan bahwa komunikasi tersebut tuh menyelesaikan masalah secara efektif Bu? Jadi tantangannya di setiap tipe-tipe customer itu pasti ada aja ya. Yang rada agak rese juga menantang, tapi yang agak lama ngambil keputusan itu juga menantang banget gitu ya. Jadi sebenarnya intinya akan balik lagi sih ke kebutuhannya customer gitu. Begitu kita udah tahu customernya butuhnya apa, kita bisa nge-treat sesuai sama yang dia butuhin. Jadi fokus kita adalah produk kita itu bisa menyesuaikan yang dia butuhin tuh apa ya dari produk kita. Itu aja udah yang ditonjolin dulu gitu, supaya dianya lebih tertarik. Nah, terus kalau misalkan masalah-masalah lain biasanya kan kalau datang dari customer tuh ya komplain gitu ya. Udah beli nih, terus tapi misalkan dia ada komplain, ada yang kurang di sana di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan itu menantangnya maksudnya lebih ke customer yang komplain, ya gitu kita perlu tahu nih yang komplain ini tipenya kayak gimana. Jadi kita bisa tahu cara nyelesainnya juga sesuai gitu. Jadi kita cari tahu dulu, dan yang paling penting tuh karena kita udah sadar ya kalau misalkan kita bekerja di bagian atau yang bagian yang ketemu langsung gitu sama customer, kita kan tahu ya tipe-tipe orang suka beda-beda tuh ya, moodnya nggak bisa kita atur. Cuman kan kita sebagai manusia juga punya mood ya. Jadi kita kadang tuh pengen sih sabar-sabarin, tapi lagi kesel juga gitu ya Mbak. Nah kalau kayak gitu nggak bisa tuh, begitu kita udah kerja di bagian yang berhubungan sama customer, kita memang harus agak nurunin ego kita sedikit gitu ya, agak sedikit merendah hati gitu ya, bukan supaya makanya kan kalau ada istilah tuh ya kayak customer adalah raja gitu ya, makanya kita harus berusaha masuknya juga dengan pelan-pelan gitu, dengan persuasif juga, supaya kita bisa benar-benar mendengarkan apa sih keluhannya, apa sih masalahnya customer ini, apa sih yang dibutuhin sama customer ini gitu ya. Begitu kita udah dengerin, kita udah tahu nih jadinya, oh masalahnya tuh ini, jadi kita bisa ambil solusinya yang tepat dan sesuai, akhirnya efektif selesainya gitu. Oke, speaking about menyelesaikan masalah nih Bu, kira-kira apa nih strategi yang dapat kita gunakan untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan kita nih Bu, customer kita di setiap interaksi? Oke, yang pertama ketika berhubungan sama customer yang paling penting adalah kita harus bangun dulu kepercayaan sih. Oh iya benar. Ya kan, itu udah kayak yang paling dasar banget ya. Gitu kita udah bangun kepercayaan, selanjutnya dibikin nyaman supaya nggak kemana-mana. Nggak gitu. Waduh. Tapi jadi karena berhubungan ya, ini kan hubungan antara dua orang gitu kan, atau ya antara kita dan customer kita gitu, sama-sama punya kebutuhan gitu. Kita punya kebutuhan dan mereka juga punya kebutuhan. Tapi kita nggak akan tahu tuh kalau kita nggak coba ngegali dan coba dengerin kebutuhannya. Jadi yang paling penting adalah strateginya setelah ngebangun kepercayaan, harus mau aktif ngedengerin gitu. Jadi dengerin kebutuhannya customer gitu ya. Dia sebenarnya maunya apa sih gitu ya. Atau bahkan kadang kita perlu juga datang ke customer nggak di saat-saat yang formal doang gitu. Jadi di saat yang mungkin di hal-hal non formal, misalkan biasanya kan kita suka punya kontaknya customer kita gitu ya. Lagi ada
event apa kita say hi gitu ya, just greeting aja ke dia gitu, itu kan akhirnya juga bisa ngebangun kepercayaan. Terus kalau misalkan lagi ada isu apa, dia ada kebutuhan apa, akhirnya mau nggak mau ya kita dengerin tuh maunya apa, terus konfirmasi lagi. Jadi nggak cuman oh ya dengerin, oh ya maunya ini, udah deh kita bikinin produknya pas dateng, enggak kok kemarin mah cuma cerita-cerita doang gitu ya, bukan emang saya pengen yang kayak gitu gitu, ternyata salah paham gitu ya. Jadi makanya setelah aktif ngedengerin perlu juga konfirmasi gitu ya. Jadi setelah udah dikonfirmasi, kita tahu nih pelanggan itu bisa lama-lama tuh kalau hubungannya udah terjalin dan udah baik, akhirnya jadi loyal gitu sama kita. Jadi kalau misalkan dia mencari sesuatu yang dia rasa, oh kalau misalkan saya butuh ini, saya ke Mbak Naomi deh gitu. Jadi kayak udah otomatis nggak usah kita yang dateng, dianya tuh kayak udah ingetnya tuh ke kita gitu. Karena hubungan yang kita bangun udah baik gitu. Nah, menurut Ibu nih, saya sekarang mau tanya, dalam kita kan mau menjual nih ya Bu, misalnya contoh dalam dunia F&B mungkin ya Bu ya, yang Ibu lebih berpengalaman. Nah, saat kita menjual ini kan kita akan mempresentasikan produk kita nih ya Bu. Ya. Nah, gimana sih Bu cara menggunakan bahasa tubuh, dan menurut Ibu apakah lebih efektif Bu dalam kita menggunakan bahasa tubuh yang membuat mereka tuh attracted gitu Bu? Oke. Emang sebenarnya ketika kita presentasi, ini kalau hubungannya itu cara komunikasi presentasi nih, berarti kan audiensnya lumayan banyak gitu ya, atau mungkin bisa jadi cuma satu gitu ya, cuman kan kita harus ngeyakinin dia kan, gitu. Ketika kita komunikasi, yang paling penting itu, yang paling menarik ya, sebenarnya memang ketika kita komunikasi sama orang, ternyata itu persentase yang paling besar itu yang sangat mempengaruhi itu justru dari gestur kita, dari bahasa tubuh kita dibanding dari kata-kata yang kita keluarkan. Karena bisa jadi kata-kata yang dikeluarkan yang sama dengan intonasi dan gestur tubuh yang berbeda, bisa jadi penerimaannya beda gitu. Makanya tadi kayak Mbak Naomi tanya, itu penting banget sih. Nah, ketika kita lagi presentasi, gestur tubuh kita tuh harus meyakinkan customer kalau produk yang kita jual dengan cara mungkin yang pertama penampilan kita gitu ya. Penampilan kita dulu nih yang kita rapihin gitu ya. Jangan cuman kayaknya dia mau orangnya santai, ikutan saya pakai kaos aja deh gitu ya. Tapi kalau konsepnya presentasi, kalau misalkan mau casual kan tetap bisa ya, misalkan kalaupun kaos polo shirt gitu, atau misalkan kemeja gitu ya. Jadi dari segi penampilan dia juga yakin nih, oh ini suasananya dia serius nih gitu. Jadi ada suasana yang berbeda. Terus dari cara jalan ngaruh juga kan ketika kita duduk, misalkan kalau kayak kita ngobrol, saya ngobrol sama Mbak Naomi, ya Mbak Naomi saya ini sebenarnya ada produk baru kayak gitu kan, ya enak ya, nyender banget gitu kan. Tapi kalau misalkan saya, oh ya Mbak Naomi, jadi saya lebih ngedeket, berasanya kan Mbak Naomi, oh ya ada apa ya gitu, jadi lebih tertarik gitu. Jadi bahasa tubuh kita ketika kita ekspresif, terus jadi customer juga jadi ngerasa serius nih gitu. Sama yang paling penting terakhir adalah kontak mata sih. Oh, eye contact. Ya, itu penting banget. Eye contact tuh penting banget karena customer itu akan sangat ngerasa dihargain kalau kita ngobrol, itu kita lihat matanya. Ya berarti kan kita pertama yakin, terus emang dia beneran, dia ngobrolnya sama kita gitu ya. Iya kan? Kayak kita ngobrol sama temen aja, terus temen kita celingak-celinguk kemana aja kan nggak enak ya. Gitu. Ya, apalagi sama customer gitu. Jadi memang harus yaitu eye contact, perhatikan penampilan, gestur badannya yang benar-benar meyakinkan. Terus jangan, kalau misalkan ada orang yang kadang tuh suka, aduh bingung nih tangannya taruh mana gitu ya. Kalau misalkan ada kantong, boleh lah mungkin salah satunya gitu. Atau mungkin kalau misalkan sambil nunjuk pegang pointer gitu ya. Jadi kan ada sesuatu yang dipegang gitu ya. Jadi buat next gitu. Dibanding kayak tangan ke belakang, ke kiri, begini. Jadi kalau udah kayak tangan begini kan gesturnya penolakan banget gitu ya. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu harus dihindarin. Oke. Berarti nih rekan-rekan mungkin boleh di notes ya, tadi bahasa tubuh tuh penting banget dalam kita bisa dibilang presentasi ya Bu, atau mungkin sekedar ngomong aja tuh penting juga ya Bu. Sekedar ngomong biasa ke customer tuh. Jadi bahasa tubuh tuh one of the most important ya kalau menurut tadi Ibu sudah jelaskan. Iya.
Oke, sekarang kita balik lagi nih Bu. Balik lagi kita ke masalah dan tantangan. Nah, tapi sekarang bedanya apa sih tantangan utama dalam bidang komunikasi customer relations dan gimana kita mengatasinya, Bu? Ketika lagi maintain hubungan berarti ya? Iya, Bu. Ya itu sebenarnya kayak yang paling menantang adalah kita tuh harus paham tipe customer yang beda-beda. Jadi kan kalau ketika kita berhubungan sama banyak customer, kita tuh bisa jadi meeting mungkin sehari nggak sama customer yang tipenya sama, kan kita nggak mungkin bisa kelompokin ya. Jadi tuh harus bisa cepet switch tuh. Jadi kayak yang oh ini tipenya yang gini nih. Jadi kita nggak bisa template, oh cara saya ngomong ya memang kayak gini gitu. Nggak bisa orang ngikutin kita gitu loh. Jadi kita yang harus menyesuaikan sama customer gitu. Jadi yang paling menantang menurut saya itu ketika kita cari tahu tipenya beda-beda, terus bangun hubungannya juga jangan pada saat kerja aja. Yang tadi saya mungkin udah mention juga ya sempet ya di awal. Jadi jangan pada saat kerja, sekali-sekali boleh kontak, tanya kabar, atau misalkan tanya hal-hal yang agak personal tapi general lah ya gitu. Kayak misalkan lagi sibuk apa nih Pak sekarang gitu. Kayak lagi suka jalan-jalan ya gitu. Ketahuan. Gitu misalkan. Jadi yang say hi kayak gitu tuh penting sih menurut saya. Jadi nggak yang nanti kalau di kontak WhatsApp-nya customer tuh kita munculnya cuman pas lagi nawarin produk aja gitu. Jadi kayak sama aja kayak ini ya, auto replay ya. Iya, template gitu. terus ya Bu. Gitu Mbak. Menurut saya itu sih. Itu menurut Ibu ya tantangan utamanya ya. Oke, the last nih Bu. Ibu punya mungkin dari pengalaman Ibu tips-tips nih Bu untuk kita terus berkembang dan perform di depan customer. Mungkin Ibu boleh share Bu? Terus berkembang dan perform di depan customer. Tips ya, pertama harus mau banyak mendengar sih. Ya kan kita nggak bisa tahu ya dia orangnya gimana, dia kebutuhannya seperti apa kalau kita nggak dengerin. Oh iya benar. Gitu. Jadi karena kebanyakan kendalanya orang yang seneng banget berhubungan sama customer, biasanya yang memang ya biasanya kalau kita cari-cari untuk sales kan tipenya emang yang suka ngomong kan. Sales gitu ya, kan. Bener. Tapi kadang-kadang yang perlu di reminder untuk mereka kalau cara ngomong mungkin udah nggak perlu diajarin lagi gitu ya. Tapi cara denger sih yang kadang-kadang tuh penting juga gitu. Ketika kita udah bisa ngedenger banyak, terus jangan selalu ngerasa lebih pinter, tapi ngerasa produk kita bagus itu penting. Harus itu harus, itu kayak mandatory itu, nggak ya udah yang namanya kita yang jualan gitu, kita harus yakin produk knowledge kita harus udah oke, tapi juga nggak bisa ngerasa lebih pintar karena kadang memang ya nggak bohong ya, kadang-kadang kalau misalkan kita jual sesuatu atau mungkin kalau perusahaan saya F&B gitu makanan, kadang kita tuh pasti ada miss-missnya lah ya, miss quality controlnya ya. Iya. Nah datang feedback evaluasi itu kan dari customer kan, gitu. Kalau kita selalu ngerasa kita yang bener, nggak akan maju ya, nggak akan, iya bener, nggak akan maju dan nggak akan pernah bisa evaluasi diri gitu. Terus yang terakhir juga jangan pilih-pilih customer sih. Ada kan yang gitu ya? Oh, ada kayak, saya cuman mau sama yang ini aja lah gitu. Atau saya cari orangnya tipenya yang gini lah biar gampang belinya. Oh gitu. Dicari bahkan ya Bu? Bahkan dicari gitu ya. Tapi memang karena sebenarnya atau misalkan pas baru pertama terus kayaknya nih nggak bakal beli deh gitu, langsung dijudge di awal karena kan kita nggak bisa tuh ya nilai orang hanya dengan interaksi pertama kali aja gitu. Jadi stereotype ya Bu jadinya. Bener. Jadi memang ya itu harus terus-terusan dan harus sabar ya kan. Biasanya kan kalau orang sales tuh biasanya lebih gigih gitu ya karena selalu ketemu ada sama celah, customer, maju terus ada ya, Bu. celah Harus maju bisa. gitu ya, ada celah maju. Jadi memang nggak bisa tuh sekali ditolak terus udah ya udah dia nggak mau, cari aja customer lain gitu. Kita nggak bisa tuh nilai mereka dengan satu kali ketemu, memang harus beberapa kali dicoba terus-terusan sampai kita tahu nih kebutuhannya apa. Nah begitu dia udah kita serve sesuai kebutuhannya, jadi bisa loyal tuh sama kita karena dia ngerasa kita udah ngerti gitu. Bener banget nih. Gitu mungkin Mbak. Oke, kita udah menjawab nih semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Aku yakin juga rekan-rekan juga udah mencatat. Dan tadi aku mau give a little conclusion ya Bu. Berarti cara kita maintain hubungan dengan customer itu penting dengan cara apa? Ya nggak harus dia cara formal ya Bu. Di occasion yang mungkin
personal tapi general, nah itu bisa juga. Terus juga gimana kita mempresentasikan produk kita atau bahkan sekedar ngomong tuh bahasa tubuh tuh penting banget. Terus juga tips-tips tadi udah di-share sama Bu Pelangi ya. Boleh diulang Bu tipsnya dalam 3 yang mungkin yang simple nih Bu, yang cepet ditangkap. Oke, 3 ya Mbak ya. Jadi yang pertama harus mau dengerin. Terus jangan selalu ngerasa paling pinter, tapi memang product knowledge itu penting banget untuk dipahamin gitu ya. Tapi harus mau dengerin customer, jangan ngerasa lebih pinter. Dan terakhir, jangan nilai orang dari sekali ketemu aja gitu ya. Jadi jangan pilih-pilih customer. Oke, rekan-rekan, berarti dengan 3 tips tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Pelangi, kita pasti bisa menjalin hubungan yang baik sama customer nih. Pokoknya maintain hubungan itu yang utama. Gimana caranya kita sama customer tuh bisa satu visi, dan apa yang kita memberikan juga itu yang dibutuhkan oleh customer, dan kita memenuhi harapan yang dibutuhkan oleh customer tadi. Oke, sekian yang sudah saya sampaikan sama Ibu Pelangi nih. Sebelumnya terima kasih lagi ya Bu. Sama-sama, kita udah sharing banyak nih. Umi. Saya juga belajar loh Bu di sini. Nanti saya menghadapin customer mungkin ke depannya saya udah ngerti kan Bu. Ya, oke. Sampai jumpa di lain waktunya. Selamat tinggal. Thank you. Nah viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.